Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Ini adalah pelajaran kelas 9, biasanya kalian akan belajar bentuk akar dan pangkat. Di video kali ini kakak akan membahas tentang bilangan kuadrat, mencari nilai suatu akar, juga menyederhanakan suatu bentuk akar. Ya, nah ini kita mengingat lagi jenis-jenis bilangan. Kalau bilangan asli itu kita mulainya dari angka 1 ya. Kalau bilangan caca sebenarnya sama, cuma ditambah angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat, kita tambahkan dengan minus. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan rasional ini adalah bilangan pecahan. Biasanya setengah, biasanya 1/5 gitu ya. Atau 2/5, ini adalah bilangan rasional. Atau akar, jadi akar itu juga rasional, tapi yang bisa keluar akar 4, ini 2, akar 25, ini 5. Nah, ini bilangan rasional ya. Ada yang namanya bilangan irasional. Nah, kita akan belajar di sini. Bilangan irasional itu contohnya akar 2, ini tidak bisa dikeluarkan dari akar. Kalau dikerjakan, dihitung hasilnya koma dan berturut-turut banyak gitu ya. Ada bilangan real, jadi semuanya ini yang kita bicarakan ada bilangan real. Ada bilangan imajiner. Imajiner adalah akar dari min 1. Ya, biasanya dilambangkan dengan I. Dengan bilangan I. Nah, kalau kompleks gabungan dari semuanya. Jadi bisa aja kita punya 5 ditambah I gitu ya. Bisa seperti ini. Tapi ini kita tidak belajar. Nah, kita akan banyak belajar di sini nanti. Bilangan berpangkat juga termasuk bilangan irasional. Misalnya 2 pangkat min setengah, 2 pangkat setengah. Nah, ini bilangan irasional sebetulnya ya. Nah, kita coba mengingat lagi bentuk kuadrat. Mungkin kalau ini kita gampang ya menghitungnya ya. Kalau 7 kuadrat itu artinya adalah 7 kali 7, ya ini adalah 49. Gimana kalau 0,01? Ini 0,01 dikali 0,01. Gimana nih Kak cara menghitung cepatnya? Ya, sebenarnya ada nih cara menghitungnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan tinggal kita nih 1 kali 1 berarti 1. Kemudian kalau kita lihat ini nolnya ada 2 dikuadratkan, maka 2 dikuadratkan jadi 4 gitu ya. Bukan dikuadratkan, kita kalikan jadi ada 4 gitu ya. Maka 1, 2, 3, 4. Jadi menggunakan cara dari bentuk baku. Kalau yang ini mungkin lebih mudah ya. Kita tinggal 15 kali 15. 2, 25. Nolnya ada 2 dikuadratkan berarti 2 kali. 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nolnya tinggal kita tambahin gitu. Gimana kalau bentuknya pecahan? Kalau bentuknya pecahan jangan min 4 1/25 nih. Harus hati-hati ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk campuran. Ini kalau diubah menjadi bentuk campuran itu adalah berapa nih? Minus 11/5. Jadi ketika dikuadratkan kita mendapatkan hasil min dikuadratkan jadi positif, 11 dikuadratkan jadi 121/25. Bisa juga bentuk aljabar ya. Kita ingatkan lagi ya. Kalau dalam kurung artinya dia masuk untuk semua. Maka 5-nya menjadi kuadrat, A-nya menjadi pangkat 4 dikalikan, B-nya menjadi pangkat 6. Ya, 3 dikali 2. Kita ingatkan seperti itu. Nah, gimana kalau ketemu soal seperti ini? Mungkin ada ya sekolahnya keluarin soal seperti ini. Jadi kita dikasih 11,111 kuadrat, hasilnya segini. Kita suruh menghitung segini. Jadi untuk menyelesaikannya dengan mudah kita bisa tulis begini ya. Kita tulis dulu nih 11,111. Nah, ini kita kali berapa supaya ini bisa kembali seperti ini ya. Oh, ini dikali 10 ya, benar ya. Baru kita kuadratin. Nah, ini benar ya. Ini kalau dikali 10 jadi 111,111. Ini, sedangkan ini sendiri. Nah, ini kalau dikuadratin ini bisa menjadi 11,111 kuadrat dikali 10 kuadrat. Maka di sini kita punya 123,454321 dikali 100.
maka hasilnya adalah 12345,4321. Ya, kita coba lagi ya yang ini ya. Maka kita bikin dulu bentuk 11,111. Dikali berapa nih supaya dia ini bisa berubah jadi ini? Oh, itu kan dibagi ya. Dibagi dengan berapa nih ya? Kalau dari sini berarti 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4. Dibagi 10.000 hasilnya ini ya. Kemudian kita kuadratin ya. 11,111 dibagi 10.000. Itu hasilnya adalah 0,0011111 ya. Kuadratnya tetap di luar, tidak kakak ubah. Maka kita punya 11,111 kuadrat dibagi 10 dikuadratkan 10/8. Maka kita punya 123454321 dibagi 10/8. Supaya tidak susah, kita tulisnya 1,23454321 dikali 10/2 ya, yang ini dibagi 10/8, maka bisa menjadi dikali 10/-8, pindah ke atas. Maka nanti ini hasil akhirnya dikali 10/-6. Ya, dibandingkan kita memakai koma-koma, boleh juga pakai bilangan baku. Nah, itu kita mengulas sedikit tentang bilangan kuadrat. Jadi apa sih bentuk akar? Akar itu ternyata adalah inverse dari suatu bentuk kuadrat. Jadi kalau kita punya pertanyaan 2/3 itu berapa sih? Jawabannya mungkin 8 ya. Kemudian kita bisa menuliskan inverse-nya atau kebalikannya menjadi berapa pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Sama seperti kalau kita punya belajar perkalian 4 kali 3 sama dengan 12. Gitu ya. Kemudian kita bisa ubah berapa dikali 3 sama dengan 12. Nah, ini kan pembagian sebenarnya. Gitu ya. Sama nih. Berapa dipangkatin 3 sama dengan 8. Nah, inverse ini bisa kita tulis menjadi begini. Ya, akar pangkat 3 dari 8. Ya, dibacanya akar pangkat berapa nih? Tergantung pangkatnya nih. Akar pangkat 3 dari bilangan di sininya. 8. Nah, catatannya kalau pangkatnya 2 tidak ditulis. Jadi nanti kalau kita ketemu akar begini, ini adalah akar 8, ini pangkatnya selalu 2. Kalau tidak ditulis pasti pangkatnya 2. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita coba ingat ya. Ada ingat nggak ya cara mencari akar pangkat 2? Jadi kakak punya 2 nih. Caranya, ingat ya, kita bagi 2 nih. Kemudian kita lihat ini 12 siapa yang paling mendekati dia untuk perkalian. 3 kali 3 atau 2 kali 2 atau berapa. Kalau kita ingat ini paling dekat adalah 3 kali 3 menghasilkan 9 ya. Kita kurangkan, maka di sini kita punya 3. Ini turunnya langsung 22 ya, turun ke bawahnya langsung 22. 325. Kemudian ini kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 6. Kita akan memikirkan 6 berapa dikali berapa. Jadi angka ini harus sama supaya hasilnya mendekati ini. 325. Silahkan dicoba 64 kali 4, 63 kali 3. Nah, nanti jawabannya adalah 65 kali 5. Ini pas banget 325. Kalau dikurangkan 0. Ya. Maka nanti jawabannya adalah, nah ini yang kita ambil nih. Maka ini jawabannya adalah 35. Kita coba ini ya. Kita bagi 2 dari belakang. Jadi kita selalu bagi 2-nya dari belakang. Kita mulai ini dulu. 1. Berarti paling mendekati 1 kali 1 sama dengan 1. Maka ini yang kita ambil ya. Kita kurangkan 0. Turun ini 23. 1 ditambahkan dengan 1 ya. Hasilnya itu adalah 2. 2 berapa dikali berapa hasilnya sama dengan 23 atau mendekati gitu ya. Kalau 22 dikali 2 hasilnya 44, maka kita pakainya 21 dikali 1. Hasil 21. Kita kurangkan 2. 4, 5. Ini kita jumlahkan lagi nih ya. Maka ini jawabannya tadi nih ya. Ini berarti ini 1 koma. Belum koma ini. Kita jumlahkan ya. Jadinya 22. Sekarang 22 berapa dikali berapa yang mendekati ini? Wah, ini kayaknya 221 dikali 1 ya.
Sehingga dapatnya 221. Nanti bisa beda ya. Kalau ini 222 harus 2 gitu ya. Ini kita kurangkan. Ini hasilnya adalah berapa nih? 24 turun. Nah, ini kalau sudah mulai tambahan 0, maka ini udah koma. Maka kita punya 111 koma. Turun 0-nya langsung 22, 240. Ini kita jumlahkan ya. Nah, hasilnya 222 berapa dikali berapa? 221 lagi nih. Ternyata masih 1. Maka 2221. Ketika kita kurangkan, ini hasilnya adalah 17900. Turunnya 02 ya. 1 gitu ya. Kita jumlahkan lagi, ini hasilnya menjadi 22 berapa dikali berapa? Ini kalau kita lihat, kalau 1 nggak bisa, 2 pun tidak bisa, apalagi ini 220 dikali 0, hasilnya adalah 0 gitu ya. Makanya nanti jadi 10 gitu ya. Nah, ini terus kita lakukan prosesnya sampai pada tahap yang diminta oleh guru kalian. Kalau diminta 2 angka di belakang koma, maka hitung sampai 3 angka di belakang koma, baru dibulatkan. Kalau guru kalian meminta 3 angka di belakang koma, hitung sampai 4, baru dibulatkan. Ya, sekarang kita coba mengingat untuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 lebih mudah carinya. Kita bagi 3. Ya. Kemudian, udah muncul dulu, nggak apa-apa. Kita pikirkan berapa pangkat 3 yang mendekati yang depan. Oh, ini 1 pangkat 3 Kak. 1 pangkat 3 itu, ini kan 1 pangkat 3 ya. Ini adalah 1 pangkat 3 yang paling dekat. Maka kita akan ambil satunya. Kemudian kita akan ambil 8-nya. Nah, kita cari di sini. Oh, ini 8. 8 itu 2. Oh, maka itu jawabannya 2. Nah, maka ini adalah 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 nih, ya. Coba lagi ini ya. Kita potong. 50 paling mendekati berapa ya? 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 itu 27. 4 pangkat 3 itu 64. Oh, berarti ini 3 pangkat 3 yang paling mendekati. Kemudian kita angkat angka 3. Kita tarik di kotak ajaib. 3 itu temannya 7. Oh, 7. Maka kita punya 37. Nah, masalahnya ini pangkat 3. Pangkat 4 gimana ya Kak? Pangkat 5 gimana ya? Dan pangkat 3 ini juga terbatas loh. Ternyata hanya sampai berapa? Kakak lupa. Kalau nggak salah 10.000, 100.000 deh. Kalau udah juta udah tidak bisa. Ya, setahu kakak sudah tidak bisa. Nah, berarti sekarang kita akan mencari dengan cara lain. Jadi kalau itu cara SD, kalau sekarang kita akan mencari dengan faktor. Ya, nanti itu kalau pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 beda-beda caranya. Wah, pusing. Maka kita akan mencari dengan cara faktor. Jadi kita akan mengubah di dalam akar menjadi faktor. Kita akan menyatakan bilangan di bawah tanda akar dalam perkalian faktor prima. Nah, ini ya, pentingnya. Jadi seperti mencari FPB dan KPK. Kita buat jadi perkalian faktor prima. Kita akan bagi, nah nanti kalau sudah jadi perkalian faktor prima, pangkat bilangan primanya kita bagi dengan pangkat akar. Hasilnya akan menjadi pangkat bilangan prima di luar akar. Sisanya menjadi yang di dalam akar. Nah, supaya nggak bingung kita coba aja ya. Yang pertama kakak punya 784. Kita coba bikin ya. 784 ini bisa kita bagi 2. Jadinya 392. Kita bisa bagi 2 lagi jadi 196. Oh, 196. Nah, ini 14 sama 14 nih. Ini 2 dan 7. 2 dan 7. Maka kita punya 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 4 kali 7 pangkat 2. Ada akarnya. Nah, akarnya akar berapa? Tidak ditulis, maka akar 2. Gimana Kak cara mengeluarkan dia dari akar? 2 pangkat 4 diakarin 2. Kita lihat ini. 4 dibagi dengan 2. Hasilnya 2 kan? Nggak ada sisa. Maka si angka 2 bisa keluar dengan pangkat 2. Karena tidak ada sisa, nggak ada dalamnya. Nanti kita belajar yang pakai sisa. Pangkat 2
dibagi 2. Oh, ini 7 pangkat 1. Maka ini adalah 4 dikali 7. Ternyata ini adalah 28 kuadrat. Ya, ini tanda 28. Ternyata hasil ini adalah 28. Kita coba untuk 1296. Nah, kita coba ya. Ini dibagi 3 jadi 432. Kalau kakak bagi 2 jadi 216. Ini bisa dibagi 3 lagi jadi 72. Oh, ini 9 dikali 8. 33 4 2 22. Maka kita punya akar 2 pangkat berapa ya? 1 2 3 4 dikali 3 pangkat 1 2 3 4. Oh, sama 3 pangkat 4. Pangkatnya di sini karena tidak tulis 2. Sekarang kita lihat 2-nya ya. Pangkat 4 dibagi pangkat 2. Sisanya hasilnya 2. Sisanya nggak ada. Yang 3, pangkat 4 dibagi pangkat 2. 4 bagi 2, 2. Ternyata ini adalah 4 dikali 9 atau 36. Ya, ternyata jawabannya adalah 36. Jadi dibandingkan dengan menyusun ke bawah, ini lebih cepat. Nah, kita coba ya sekarang ya kalau misalkan ada sisanya. 320. 320 kita bagi dulu. Ini bisa boleh ya, 10 kali 32 boleh banget. Ini berarti 2 kali 5. Nah, ini berarti 2 kali 16. Ini 2 kali 8. 2 kali 4. 2 kali 2. Maka kita punya di sini akar 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6, 5 pangkat 1. Ya. Berapa nih hasilnya? Ini kalau tidak ditulis maka pangkatnya 2. Maka 2 pangkat 6 bagi 2 hasilnya 3. Tidak ada sisa ya. Nah, ini yang masalah nih. 5 pangkat 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 hasilnya 0. Maka 5-nya tidak bisa keluar. Tapi dia masih ada di dalam, masih ada sisa 1. Ya, 5 pangkat 1. Boleh tidak ditulis, sehingga bisa ditulis menjadi 8 akar 5. Ternyata ini kalau disederhanakan menjadi 8 akar 5. Nah, apakah akar 5-nya harus dihitung, Kak? Dengan cara susun tadi? Tidak. Jadi kalau sudah kelas 9, nanti SMA, akar ini biarin aja. Tidak usah dihitung, ya. Nanti juga di soal, di jawaban kalian nanti akan ada akar-akarnya. Pilihannya akan timbul akar. Tidak perlu dihitung. Tapi memang ada beberapa guru yang maunya dihitung. Tapi biasanya sih enggak, ya. Kita coba dengan 1944. 1944. Nah, ini bisa dibagi 8. Hasilnya adalah 243. Ini dibagi 2 hasilnya 4. Dibagi 22. 243 bisa dibagi 3. Ini 81. 81 bisa dibagi 9. Ini maka kita punya 3. Maka ini bisa ditulis menjadi akar dari 2 pangkat 1, 2, 3 dikali 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati ya. Oke. Sekarang kita akan bagi. Ini tidak ada ditulis, maka ini 2. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu adalah 1 sisa 1. Ya. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 1. Nah, ini akarnya masih ada. Ya, sisa 1. 2 pangkat 1 di dalam. Sekarang 5 dibagi 2. 5 dibagi 2. Ini berarti 2 sisa 1. Maka 3 pangkat 2 di sini dikali 3 pangkat 1. Maka di sini kita punya 2 dikali 9, 18 akar 2 dikali 3, 6. Maka ini hasil adalah ini. Cara ini berlaku juga kalau ini pangkatnya 3. Misalnya ini menjadi pangkat 3 ya. Jadinya akar pangkat 3 1944. Akar pangkat 3 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5.
Kita bagi nih. Pangkat 3 dibagi pangkat 3. 1. Hasilnya nggak ada sisa. Maka 2 pangkat 1. Pangkat 5 dibagi dengan pangkat 3. 1 sisa. Yang ini 1. Sisa 2 ya. Maka 5 pangkat 1. Ini 3 pangkat 1. Akar 3 pangkat 2. Tapi ini pangkatnya 3. Sehingga jawabannya adalah 6 akar pangkat 3 dikali 9. Jadi sama nih konsepnya, mau akarnya berapapun gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, silakan dibagikan pada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar dengan lebih baik. Jangan lupa ya like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.